Baik, kita mulai ya. Ya. Baik, yuk salah satu menyiapkan dulu. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di pembelajaran matematika kali ini. Di bab 2 ini kita pertemuan kedua. Dengan materi apa kemarin? Masih ingat? Koordinat Kartesius. Tapi sebelum kita mulai, terlebih dulu seperti biasa, saya amati kamu sedih apa bahagia ini? Bahagia ya? Karena ini hari Kamis. Hari Kamis pun juga harus bahagia. Tidak mesti hari Minggu ya. Oke, Pak Alit mau cek kehadiran dulu sebelum kita mulai. Ya, Afrizal ada? Afwa? Agra? Hadir. Terakhir Zulfi. Oke, thank you ya. Alhamdulillah ini cukup banyak yang hadir, tapi juga banyak yang tidak hadir. Ya, karena memang musimnya hujan, jadi kalian harus jaga kesehatan. Sebelum dimulai ya, saya ingin lihat dulu semangat kalian pada pagi hari ini. Semangat pagi, sigaji. Oke, seperti yang saya janjikan bahwa hari ini ada yang istimewa, ada pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Karena hari ini Pak Alit nanti akan mencoba melakukan pembelajaran dengan metode permainan. Ya, saya sebut sebagai wide game atau permainan besar. Di mana nanti kamu ya seperti informasi kemarin sudah bawa HP semua, bawa alat tulis, penggaris dan lain-lain karena materi kita koordinat Kartesius. Ya. Nah, minimal nanti kegiatan kita berkelompok sehingga nanti kalau ada peralatan tidak lengkap nanti bisa saling bekerja sama dalam kelompok. Baik, sebelum saya lanjutkan bahwa di bab kedua ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang unsur-unsur bidang koordinat, bidang Kartesius. Nah, coba kamu masih ingat? Kalau kemarin bidang Kartesius itu terbagi jadi dua garis bilangan. Kalau dulu di materi bilangan ada namanya garis bilangan ya. Garis bilangan tidak selalu berbentuk atau arahnya adalah horizontal mendatar. Ada juga yang vertikal. Ini disebut sumbu X. Sumbu X nama lainnya apa kemarin? Absis, betul. Kalau yang begini, sumbu Y, nama lainnya adalah ya apa? Ordinat. Nah, absis ketemu dengan ordinat, namanya koordinat. Itu yang kemarin sudah kita pelajari di bab 1. Hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kamu menentukan letak titik koordinat. Itu di mana sih? Kemudian sebaliknya membaca. Ketika saya berikan satu denah, satu peta, itu ada di koordinat berapa. Termasuk menentukan jarak antar titik dengan sumbunya dan juga kuadran. Nah, kemarin kuadran masih ingat? Kalau kuadran dibagi dengan 4 bagian, ada berapa kuadran? 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, nanti kita akan aplikasikan dalam permainan. Ya, seperti apa teknisnya? Nanti setelah ini Pak Alit jelaskan. Kenapa sih kita perlu mempelajari ini? Begini. Yang pertama, saya punya kasus kalau ada kejadian orang hilang, tim SAR. Ya, tim SAR itu apa? Search and Rescue. Jadi mencari, menyelamatkan. Ada orang hilang di hutan atau di kali ya, di sungai, hanyut. Kan sering sekali ada kejadian itu. Ketika tim SAR melakukan pencarian, bisakah ngarang asal-asalan? Pak, itu ada orang hilang di hutan sana. Oh iya, oke. Tapi hutan yang mana? Pak, ada orang tenggelam di Sungai Serayu. Serayu bagian mana? Apakah mungkin kita memberikan laporan
kepada tim SAR tanpa memberikan lokasi yang jelas? Tidak mungkin. Bisa jadi juga kayak kasus kebakaran. Pak, ada kebakaran di sini, Pak, cepat ke sini. Tapi lupa memberikan alamat. Yang kebakaran di Bandingan, pemadamnya datangnya ke Perigi, ya, jadi salah alamat. Ya, sampai sana malah sudah habis terbakar semua. Ini contoh dalam kebencanaan. Yang kedua, gampangnya, kamu pernah ditanya orang, permisi Mbak, mau tanya rumahnya Pak RT di mana gitu? Pernah. Bisa menjawab? Ya, atau mungkin cari aja sendiri, enggak ya? Gitu. Jadi kalau ditanya rumah Pak RT dari rumahmu, mungkin kamu akan menjawab, itu Pak sebelah kanan, nanti Bapak masuk gang belok kiri, ya. Atau ditanya puskesmas sebelah mana Mas kalau di SMP Sigaluh? Dari sini kemana puskesmas? Oh, kalau keluar ke kiri Pak, ke arah timur ya, kan gitu ya. Itu adalah salah satu pemanfaatan koordinat yang tanpa kita sadari sebenarnya sehari-hari itu sebenarnya sudah kita aplikasikan. Makanya penting sekali dalam belajar matematika itu tidak hanya kita memahami konsep, tapi kalau dalam kenyataan, dalam aplikasinya kita ngerti, oh sebenarnya selama ini adalah kita sudah memahami konsep koordinat Kartesius, hanya kita belajarnya deduktif dibalik. Ya, sekarang kita belajar konsepnya, tapi sebenarnya kamu sudah paham pemanfaatnya untuk apa. Lanjutkan. Hari ini kita akan belajar dengan metode wedge game. Nanti akan kita bagikan lembar kerja seperti ini. Ya, tapi sebelumnya Pak Alit ingin bagi kelompok dulu, ya. Bagi kelompok dulu dengan kamu, ya. Kelompok satu kelompok minimal 2 anak, ya. Minimal 2 anak, ya. Minimal 2 anak, maksimal 4 anak, ya. Maksimal 4 anak. Sekarang membuat kelompok sesuai dengan yang tadi, ya. Ini satu, ya nggak apa-apa. Nanti kita atur lagi ya. Kelompok satu di sini, ya silakan. Nanti saya atur. Yuk, kelompok satu di sini, ya. Oke. Yang lain menyesuaikan ya, ya. Nggak apa-apa. Seadanya dulu. Ini kelompok 2, silakan, ya. Kelompok 3. Kelompok 4, lanjut kelompok 5, berarti jadi LK-nya sudah dapat? Oke, clear ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Ya, kelompok 5 nggak apa-apa bertiga ya. Oke, berani ya. Oke, sip. Baik, saya akan jelaskan. Setiap kelompok 1 pastikan punya HP. Ada minimal 1. Jaga-jaga 2 bagus. Pastikan juga HP-nya ada kuotanya. Kalau nggak ada, nanti bisa memanfaatkan WiFi yang ada di sekolah. Terus yang kedua, alat tulis. Nah, kalau sudah dilihat, dibaca di situ, ini masih ada, saya bekali satu lagi biar nggak rebutan. Ya, masih ada sisa. Ya. Nah, oh masih ada ya, dipakai aja. Jadi biar bisa diskusi. Ya, nanti yang dikerjakan satu kelompok di sini sudah ada lembar jawab di halaman 2. Ya. Teknisnya begini, perhatikan baik-baik. Ini ada bidang Kartesius yang di dalamnya adalah denah SMP Negeri 1 Sigaluh. Kurang lebih seperti ini. Kelas kamu semuanya itu ada di kode X. Paham? Nah, karena kamu di sini sudah 2 tahun, saya kira sudah hafal betul lingkungan sekolahmu ya. Kalau X itu adalah kelasmu, lokasi yang lain tentu kamu tahu. Arah utara tahu ya? Coba di kelas ini utara mana? Iya, utara kuwi lor. Sebelah sana ya maksudnya ya. Oke, sudah tahu. Jadi nanti silakan diorientasikan. Nah, kemudian kamu setelah ini silakan menuju ke pos-pos ya. Nanti di setiap pos itu akan ada kamu harus ke koordinat mana, Tapi pos 1 sudah saya bocori, nanti silakan kamu menuju ke pos 3,3. Nah, jadi di sini seperti yang sudah saya ajarkan kemarin, kamu boleh oret-oret di situ untuk memudahkan. Titik O, 0, ini saya ada O ya, saya bulatin di tengah, itu adalah titik 0,0.
Sehingga kamu boleh nambahi satuan ke kanan, satuan ke kiri, ke atas, ke bawah, ya. Untuk memudahkan mencari sebenarnya 3,3 di mana? Itu adalah letak pos 1. Dari pos 1 nanti kamu lihat di situ ada tugas apa. Bentuknya adalah saya tempel di dinding. Kalau tidak terlihat, dicari di sekitarnya. Ya, mengelilingi area terdekat. Di situ pasti ada tempelan tulisannya pos 1. Posnya ada berapa, Pak? Ada 4. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Masing-masing pos ada tugas, dan pastikan harus mengunjungi semua. Karena saya hanya memberikan satu pos saja. Nanti kamu cari satu koordinat. Koordinat yang 3 pos di mana adalah setelah mengunjungi pos pertama. Nanti ada tulisan di bagian bawah, silakan menuju ke koordinat berikutnya. Itu menunjukkan pos-posnya. Dan terakhir, jangan lupa, setiap kegiatan di pos sebagai bukti nanti kamu sampai di situ, pastikan berfoto dokumentasi. Bukti untuk apa? Kamu sudah sampai di pos itu beneran. Jangan sampai melipir posnya pos kantin. Nah, pamanin pos WC, jangan ya. Karena tidak ada koordinat WC dan kantin yang saya pakai. Ya, tempat-tempatnya strategis, insya Allah terlihat. Kalau tidak ketemu, ya pasti ketemu deh, dicari. Ya, kita punya waktu tidak lama, kurang lebih 30 menit. Saya yakin 30 menit selesai. Ya, sifatnya mencari. Jika mengerjakan di sana terlalu lama, kamu selesaikan dulu sampai ketemu pos 4, nanti kembali ke kelas, kita kerjakan, selesaikan di kelas, nggak apa-apa. Ya, oke, 30 menit dari sekarang. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan dulu. Kelompok 1 jelas interupsinya? Gimana? Mulai dari pos 1. Di sini sudah ada. Ya, pos 1 itu koordinatnya 3,3. Kamu cari dulu 3,3 di mana sih? Dan kamu menuju ke ruangan itu atau ke area itu, ke gedung itu. Di situ nanti cari ada tempelan tulisannya pos 1. Kalau nggak ketemu pos 1, nggak akan ketemu pos 2, 3, dan 4. Harus ketemu pos 1 dulu. Makanya membaca koordinatnya harus benar. Jangan sampai salah. 3,3, Pak ternyata di luar area. Nah, ini berarti sudah kelewatan ya. Ingat, yang kita pakai skalanya satu satuan luas, satu kartesian itu satu kotak kecil. Jadi kamu cukup bikin skalanya seperti kemarin 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya biar lebih mudah. Ingat, yang ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Gitu ya, kelompok 2 ya. Kelompok 3 cukup jelas? Kelompok 4? Kelompok 5? Cukup? Oke, kalau sudah dirasa jelas, silakan 30 menit. Kalau sebelum 30 menit sudah selesai, boleh langsung kembali ke kelas, diselesaikan diskusi kelompoknya di kelas. Ingat, pesan saya tidak mengganggu kelas lain, tidak melipir kemana-mana, langsung fokus, selesaikan, dan kembali ke sini lagi. Oke, silakan. Ya. Ya, itu sesuai instruksinya. Boleh pakai drive, boleh pakai kirim. Iya, semuanya. Sudah paham instruksinya? Ya. Oke, wah, sudah kembali semua ya. Ada yang belum selesai pengerjaannya? Belum, oke. Saya kasih waktu berapa? 10 menit, 5 menit? 10 menit lah ya. 10 menit untuk menyelesaikan tugas yang tadi belum kamu selesaikan. Silakan jawabannya langsung. Kalau tadi soalnya lupa, boleh dibuka foto yang tadi kan ada ya. Dikerjakan lagi, langsung jawabannya di halaman lembar jawab yang halaman 2. Ya. Soalnya nggak usah ditulis, ya langsung saja, ya. Oke. Ya. Ini nggak dibikin nggak dibikin koordinat. Nanti jelas butuh ya untuk mengerjakan yang pos 3. Pos 3 kan harus nyari, misalkan denah tadi ruang guru itu koordinat berapa, ya. Dibikin. Menemukan titik koordinat. Gimana caranya? Yang pertama harus melihat apa yang ada di satuan yang ada di sumbu, kemudian melihat, nah setelah itu tarik garis sejajar, nah dan sampai ketemu
Kerjakan nomor berapa? 1. Ya. Gimana menuliskannya? Mengerjainya di sini. Ya, Satu saja. 1 saja. Dewe. Untuk menentukan koordinat caranya gimana? Oh ya, sebentar ya. Caranya gimana? Pertama adalah tarik garis sumbu. Apa ini yang kayak gini? Sumbu X. Terus yang kedua, lihat sumbu Y. Kemudian tarik garis sejajar sampai ketemu perpotongan. Nah, titik perpotongan itu namanya adalah koordinat. Gitu, bahasanya berbeda. Ya. Apa ini namanya? Sumbu X. Betul. Kalau sudah menentukan mana letak sumbu X, terus yang kedua melihat sumbu Y. Setelah itu apa? Lihat satuannya. Berapa satuan di sumbu X, berapa satuan di sumbu Y, tarik garis sejajar. Nah, kasih contoh ya, tadi adalah 3,3. Ya. 2, 3. Tarik garis sejajar. Nah, ini namanya koordinat. Tadi contohnya membaca pos 1. Nah, ya kan? Tadi ketemu 3,3. Jadi kalau kita rangkum dalam tulisan itu adalah langkah 1, perhatikan sumbu X, perhatikan sumbu Y. Perhatikan satuan di sumbu X dan perhatikan satuan di sumbu Y. Kalau sudah, tarik garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Sampai ketemu perpotongan. Nah, perpotongan itulah namanya koordinat. Terus, pertanyaan di pos 2. Ingat, pos 2 coba dibuka. Pos 2 apa tadi pertanyaannya? Ini definisi ya, definisi koordinat kartesius. Pos 2 adalah, coba dibuka, pertanyaan pos 2. Menentukan apa? Jarak terdekat dari titik sampai. Nah, titik A di situ kalau kamu lihat ada di manakah? Ada titik A enggak? Sudah dikasih titik A-nya belum? Sudah. Terus titik X di mana? Ya. Coba dilihat di foto pos 2. Foto pos 2 ya. Titik A-nya di mana posisinya? Oke, berarti di situ ya. Terus kalau titik X-nya ya. Jadi seakan-akan kamu melihat dari titik A itu kan tadi di sini ya. Di sini ya. Nah, X-nya kan di sini, kelas kamu. Jadi seakan-akan kamu melihat jaraknya dari titik A ke titik X. Seperti kemarin yang sudah kita bahas, lihat, titik X itu ada di sebelah kiri apa kanannya titik A? Nah, berapa satuan kemarin? Tadi kamu hitung, kalau kita tarik garis lurus, dihitung. Dari sini sampai sini sejajar ini, atau ngelihat di sini, boleh di sumbunya, itu berapa satuan? Ya. Terus titik X ini di atas apa di bawahnya? Titik A, bawah. Berapa satuan? Nah, kamu tarik ke sini, lihat di sumbunya. Gitu ya. Itu untuk pos 2 ya. Coba dibetulkan ya, dibetulkan yang belum. Terakhir pos 3. Pos 3 mudah ya. Di situ ada contoh di manakah letak ruang guru? Di manakah letak koordinat UKS? Kamu dengan melihat denah sudah tahu ya. Hanya tinggal membaca. Contohnya adalah kalau kamu lihat di situ. Nah, misalkan ruang guru. Ruang guru di situ boleh saja kamu membuat koordinat karena bisa jadi setiap kelompok nyatanya berbeda. Tergantung titiknya. Ada yang membuat tanda ruang guru itu di pojokannya, ada di tengah-tengah. Maka setiap kelompok bisa berbeda-beda. Ruang guru itu kan kalau di lapangan utama sebelah sini ya. Nah, kamu bisa membuat itu dalam koordinat 4, 5, nah mulai dari 5 satuan bisa ya, 5,1. Nah, itu sudah termasuk ruang guru yang mepet tembok, yang ada bunga-bunga. Ya, ada juga mungkin yang menggunakan 6,1 bebas, pokoknya di area itu. Itu contoh 1 ya. Yang lain saya lihat sudah
Betul, nanti tinggal diselesaikan sampai akhir, gitu ya. Oke, silakan. Kalau pos 4 tadi sudah hanya mengirim dokumen saja ya, bukti foto saja. Oke. Yo. Yang ruang guru Hmm. layanan itu Nah, iya satu-satu. Contohnya tadi adalah apa UKS. UKS mana kalau di gambar ini? Kamu kasih titik. Jadi jangan di tengah-tengah kotak, ambil yang gampang. Sini misalkan. Kipas di tengah-tengah ini. Nah, UKS. Coba, ini berapa kalau bacanya? Koordinatnya. Makanya dikasih 1, min 1, min 2. Gitu, biar gampang. Ini, iya, ini kan min 1, min 2, min 3, 5, min 6, min 7. Ya kan? Min 7, koma berapa? Ke atasnya 1, 2, berapa nih? 4. Berarti min 7,4. Itu UKS. Contohnya gitu. Menentukan titiknya dulu di gambar, baru membaca koordinatnya. Iya, kayak gitu jawabannya. Koma 4. Nah, contohnya gitu ya. Udah, nomor 3. ini 19-nya ya ini sih. Betul, Ini bukannya di bawah. betul. Ini maksudnya menentukan kuadrannya ya Pak. Kuadran itu Kuadran itu, pakai kamu ini kasih contoh satu ya. Satu dulu. Ruang guru, kasih dari titik A tadi ya. Kasih titik. Apa-apa, toret-toret boleh. Ruang guru. Wes, yang titiknya orang nang kono bukan saudara. Di sini. Yang pas perpotongannya. Nah, ini kalau di koordinat bacanya berapa koma berapa? di sini Makanya dikasih ini sih angka 1, 2, 3, 4 itu 6. Berarti 6 koma berapa naiknya? Kok 1? Berarti 6,1. 6,1 di kuadran berapa? Waktu gitu. Jadi harus gambar dulu di situ. Kalau tidak digambar nggak ketemu nanti ya. Nggak apa-apa, boleh. Coret-coret. Oke ya, selesai ya. Baik. Ya, ada yang belum, nanti nggak apa-apa. Baik, beberapa yang sudah selesai kita bahas. Yuk, dari kelompok 1 coba. Kelompok 1 bawa ke sini ya. Salah satu. Nggak apa-apa, yang pos 1 dulu, jawaban pos 1. Yuk, sini. Salah satu. Yuk. Yuk, nggak apa-apa. Yuk, udah. Ya, coba dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban hasil diskusi di pos 1. Pertanyaannya apa tadi adalah bagaimana cara menentukan titik koordinat. Nah, menurut kelompok 1 bagaimana? Ya, coba jawabannya gimana? Mengamati koordinat yang Ya. kemudian tuang pada garis sumbu X dan Y. Hmm. Lalu tarik garis jajar sampai kedua garis tersebut menjadi garis perpotongan atau titik pertemuan kedua sumbu. Oke, itu nomor 1 ya, pos 1 ya. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Baik, sekarang lanjut ke pos 2. Pos 2 ada yang sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, pos 2. Silakan salah satu maju ke depan. Yuk, sini. Ya. Ya. Coba. Yang pos 2 sudah? Ini ya. Ya. Ya, di pos 2. Pertanyaan adalah di situ tadi ada jarak titik apa ya? Titik A. Titik A itu posisinya adalah di ruang guru sampai kelasnya. Ada berapa jaraknya? Jadi jarak dari titik A sampai titik X. Coba, kalau menurut kelompok 2 jaraknya bagaimana? Dibaca, coba. Pos ke Dua, ya. 2 sama dengan 13 ke kanan, 6 Jaraknya 6 ke 13 bawah. satuan ke kanan. Kanan ya? Ya. Oh, terus 6 ke bawah, 6 satuan ke bawah. Jadi 13 ke kanan, 6 satuan ke bawah. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sepertinya ada jawaban yang sedikit berbeda tadi dari kelompok terakhir. Tadi sudah ya? Tadi berapa satuan punyamu yang pos 2? Ke kiri ya? Ya, berapa satuan ke kiri? 19 itu dia. Kalau di kelompok terakhir tadi adalah ternyata 19 ke kiri. Membacanya adalah 19 di kiri. Ya, kalau kamu tadi ke kanan ya. Oh, berarti posisi X terhadap A. Ya, kalau di sana posisi A terhadap X. Berbeda cara membaca posisi koordinat, hasilnya juga akan berbeda. Tapi ternyata juga angkanya berbeda. Kenapa bisa terjadi berbeda? Adalah tadi di kelompokmu adalah membacanya adalah
kadang-kadang yang dibaca bukan satuan kotaknya, tapi stripnya, garisnya. Nah, itu jadi kelihatannya agak banyak ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita evaluasi ternyata masih ada yang kesulitan membaca apa namanya koordinat ya, jarak khususnya jaraknya ya. Terakhir pos 3. Pos 3 di situ adalah yang diminta menentukan titik koordinat tempat-tempat tertentu. Ada UKS, ada ruang guru dan lain-lain. Ada yang sudah ketemu beberapa poin? Ya. Oke, hampir. Coba presentasikan dulu. Pos 3, salah satu yuk. Seadanya nggak apa-apa. Salah satu tempat saja. Satu titik saja, yuk. Oke, silakan maju ke depan. Yuk. Ya. Yuk, sini. Kalau untuk 3, ya, akan mempresentasikan hasil temuannya di pos 3. Salah satunya adalah membentuk daerah apa yang kamu temukan. Satu saja itu. Apa? UKS. Ruang UKS. Coba amati di daerah kalian, koordinat kalian, UKS. Coba. Kalau ruang UKS koordinatnya berapa? Sudah ketemu belum? Berapa koma berapa tadi? Oh belum. Kuadran dulu. Oke, nggak apa-apa. Di kuadran berapa ruang UKS? Di kuadran 2, betul? Kuadran 2 ya, sebelah sini ya, gambar kamu ya. Terus ada lagi yang lain? Ruang TU. Ruang TU di kuadran berapa? 3. Di kuadran 3 sebelah bawah sini ya. Masuknya kuadran 3. Satu titik lagi. Ruang apa lagi? Ruang guru. Ruang guru di kuadran berapa? Di kuadran 1. Sama ya. Kalau kuadran saya kira semuanya sudah paham ya. Oke, tinggal nanti koordinatnya ya. Oke, terima kasih. Ya. Satu lagi tadi yang sudah menemukan koordinat, titik koordinat. Nomor pos 3. Sudah? Oh, belum. Itu yang pos 2. Ya, pos 2. Koordinat titik terakhir. Sudah ketemu tadi? Yang ini berapa? UKS tadi? 8 koma berapa? Oh, min 7. Kalau di kelompok ini menemukan koordinat UKS itu min 7,4, Pak. Oke, ya. Nah, itu contohnya gitu ya. Kuadrannya sama dengan tadi di kelompok 3 ya. Baik, mungkin itu dulu ya untuk hasil diskusi kelompok. Ya, untuk selanjutnya nanti bisa kita teruskan lain waktu ya. Karena waktu kita terbatas. Baik, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ya. Gimana? Baik, ada pertanyaan sebelum kegiatan kelompok kita akhiri? Cukup? Ya, cukup. Baik, kalau dirasa cukup, kita berlanjut ke sesi terakhir. Ya. Di sesi terakhir ini, silakan hasil dokumentasi kamu itu sudah dikirim ya ke drive atau ke QR WhatsApp. Kalau tadi kelewatan bisa scan lagi di sini. Kemudian nanti saya akan kirimkan link post test ke WA kamu ya. Nanti bisa di-share di kelas ya. Post test bisa dikerjakan nanti setelah ini ya. Setelah ini, oke. Jadi tidak harus sekarang ya, karena waktunya juga sudah habis. Ya. Oke, demikian terima kasih yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti mereka menentukan dari langkah 3 ke kanan, 3 ke atasnya seorang biru. Enggak, mereka cukup melihat jenang udah tahu. Fokusnya kan di jenang. Ini jenang. Iya, ini jenang sekolah.